Maka itu terus dibumbu-bumbuin bahwa orang bahagia itu orang yang nggak pernah sedikit pun tersentuh dengan ujian. Kalau banyak ujian maka konotasinya banyak maksiat dan banyak dosa. Nah itu sudah terparti, udah lama terinstal tuh. Ternyata pemahaman itu keliru, ya pemahaman itu keliru ikhwah. Maka kebahagiaan itu bukan dilihat dari zahirnya tadi, bahwa orang ini kalau nggak pernah menderita berarti dia alhamdulillah seneng bagus hidupnya. Bukan, ya hakikatnya ikhwah ta'ala bahagia itu dari mana? Ya kita lihat dari hadis Imam At-Tirmizi misalnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal ghina kasratul ard. Bukanlah kaya itu banyaknya isi dunia. Walakinnal ghina ghinaun nafs. Hakikat kaya itu adalah kaya jiwa kita. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nabi sudah memberikan bahwa orang yang disebut dengan kaya, orang yang disebut dengan bahagia itu bukan dilihat dengan nilai-nilai akumulasi dunia, bukan. Betapa banyak atau dalam hadis yang sama, yang maknanya sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang masalah misalnya ya kata-kata maaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laila syadid, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah dalam apa? Perkara bergulat. Sesungguhnya inamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat tadi adalah orang yang mampu menahan emosi. Nah, ini kan variabel-variabel dari kebahagiaan, ya, kecerdasan akhirat tersebut, gitu. Maka ketika kita membuka ya riwayat-riwayat tadi, ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu amat sangat jauh daripada definisi dalam tataran kehidupan kita. Gak ada yang pas itu kan, bertolak belakang semuanya, ya, gitu. Yang satu Nabi mengatakan bahwa orang hakikat orang kuat itu bukan karena dia bertarung di medan perang kemudian jatuh 2 orang, mati 3 orang, tapi hakikatnya adalah ketika dia mampu menahan rasa marahnya. Nah, yang kedua Nabi mengatakan orang hakikat orang kaya itu bukan yang mengumpul harta, tapi dia bisa kaya jiwa. Apa maknanya? Sifat qanaah, sifat zuhud. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nah, ketika kita membuka hadis-hadis itu baru kita akan mendefinisikan. Inilah hadis yang tadi kita bacakan dari Ibnu Majah nomor hadis 4249 tadi. Itu definisi cerdas secara seluruh. Kemudian variabelnya kayak apa nanti? Oh, cerdas di dalam misalnya ya, masalah rezeki, apa makna cerdas? Ya, tadi kita sudah dapatkan. Ternyata ya, cerdas dalam rezeki, harta, dunia itu maknanya apa? Tadi kaya jiwa, bisa menerima dan lain sebagainya. Itu mahal. Sekarang ikhwah ta'ala, orang yang tidak punya kecerdasan dalam hatinya, dalam jiwanya, itu akan terlepas dari apa? Aturan-aturan agama. Ini pernah kita sampaikan ikhwah ta'ala. Ya, hadis dari Ka'ab bin Ansari, Malik bin Ka'ab bin Ansar, ya, gitu. Orang yang tadi hatinya ya nggak berkecukupan, jiwanya nggak kecukupan, dia akan dibebani oleh penyakit namanya tamak, namanya rakus. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nah, apa yang ditanyakan itu tadi itu memang fakta. Nah, kemudian yang benar bagaimana? Ya, yang benar sesuai dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ternyata kecerdasan kita, ternyata kebahagiaan tersebut, ternyata kekuatan tersebut bukan dilihat dari definisi zahir, ya, definisi zahir. Ya, ternyata cerdas tadi pertama cerdas secara emosional, dia mampu menahan, itu orang yang cerdas secara emosional. Kemudian ketika dia mampu mengumpulkan hartanya untuk akhirat, itu adalah kecerdasan secara finansial, ya. Nah, dari definisi hadis-hadis itu kan kita bisa akan membuat sub tema, cerdas finansial begini, cerdas emosional begini, cerdas secara spiritual begini. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nah, sementara apa yang kita alami di lapangan dalam kehidupan kita itu hanya ya definisi atau kecerdasan secara maknanya duniawi, ya.
Maka orang dikatakan bahagia kalau dia banyak rezekinya, banyak uangnya, nggak pernah ada ujian. Padahal ikhwah ta'ala, dengan ujian itulah hakikat kesuksesan orang. Semakin banyak ujian seseorang, maka akan kelihatan mutu dari orang itu tersendiri. Tapi sedikit ujiannya, maka akan kelihatan juga mutunya. Gitu. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala tentang tadi. Ya, maka kita kembalikan bahwa cerdas itu adalah ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.